Di pedalaman hutan perbatasan antara Kecamatan Trawas dan Pacet, ada sebuah kisah yang jarang tersentuh manusia. Di dasar jurang Gembolo, jauh di bawah rimbunnya pepohonan dan kabut, yang tak pernah benar-benar pergi, hidup sepasang suami istri. Sang suami, seorang pria sederhana yang oleh warga sekitar lebih dikenal sebagai Bapak Soleh, telah menetap di sana selama puluhan tahun, jauh dari keramaian dunia. Perjalanan kami menuju tempat itu bukanlah perjalanan yang mudah. Dari permukiman terakhir kami harus menunggang motor, melewati jalan setapak yang nyaris tertutup akar dan batu-batu besar. Setiap tikungan terasa seperti ujian, setiap tanjakan membuat kami bertanya, apakah benar ada kehidupan manusia di balik hutan selebat ini? Setelah motor tak lagi bisa melaju, kami memarkirkannya di tepi jurang. Dari sana, perjalanan sesungguhnya baru dimulai. Kami berjalan kaki selama hampir 1 jam, melewati medan yang naik turun, menembus semak belukar yang menggaruk kulit, dan menyeberangi sungai kecil yang airnya begitu dingin hingga menusuk tulang. Oke teman-teman, kita saat ini sedang melakukan perjalanan ya. Jadi nanti kurang lebih ya sekitar 1 jaman teman-teman. Sobat Cakra Panorama. Jadi jalan setapak seperti ini. Asri, memang walaupun mendung, tapi udaranya sangat seger banget teman-teman. Nah, kita bersama teman-teman hari ini. Nah, beberapa orang di sini ya, kita bersama 5 orang, bersama tim Cakra Panorama, penelusuran di dalam hutan teman-teman. Oke teman-teman, nah, seperti ini ya, sawah, hamparan sawah yang hijau. Nah, seperti ini. Oke teman, jadi airnya jernih banget ini. Mungkin ini juga untuk irigasi ya, untuk saluran irigasi, untuk persawahan warga teman. Perjalanan nanti cukup jauh ya, 1 jam kira-kira begitu ya, kita jalan kaki. Dan ini juga ada pipa-pipa. Nah ini kayaknya untuk minum ini, kalau pipa-pipa ini untuk minum, untuk PDAM juga biasanya dari sumber. Nah artinya di sana ada sumber. Pak, hei, iki gua urung-urung, Pak. Gua urung-urung. Oke. Nah. Oke. Ya. Jernih banget airnya, teman-teman. Oke. Jadi ini ya, di hutan bambu. Nanti kita turun ngikutin aliran sungai. Nah, itu nanti kita akan sampai di lokasi, teman-teman.
Jadi kayaknya mau hujan karena sudah gelap ini. Oke, dari informasi yang saya dapat teman-teman, ke lokasi tersebut itu butuh waktu sekitar 2 jam dari lokasi sana. Butuh lokasi 2 jam. Nah, di sana yang meninggali atau yang tinggal di rumah di tengah hutan itu adalah Bapak Soleh. Seger air ya teman, seger airnya. Beliau ini tinggal di tengah hutan teman-teman. Nah seperti ini rumahnya, sudah puluhan tahun tinggal di sini, jauh dari pemukiman teman-teman. Bayangkan ya kalau malam dengan penerangan seadanya, penerangan pakai istilahnya itu kalau zaman dulu tuh menyebutnya lampu ublik ya, lampu yang dari gas itu atau obor gitu ya. Nah medan yang kita lewatin pun juga cukup susah teman-teman. Nah seperti ini ya, cukup susah medan yang kita lewatin, tapi akhirnya perjalanan beberapa hampir 1 jam itu akhirnya kita sudah sampai. Ya, sudah datang di sini. Nanti mungkin kita akan cari jalan memutar ya, karena tidak ada jalan yang bisa menerobos langsung turun ke sini teman-teman. Jadi kita harus turunnya harus memutar ke sana. Ya ini masuk di Bulak Kunci teman-teman. Masuk Sukosari sini ya, masuk Sukosari, Trawas berarti ya teman-teman. Masuk Trawas ini. Tuh rumahnya berada di kejauhan sana dan bisa kita lihat di sini teman-teman. Nah kita zoom ya, nah itu rumahnya kelihatan dari sini ya teman-teman. Terbuat dari bambu, benar-benar di tengah hutan. Sobat Cakra Panorama. Oke, kita jalan lagi. Menurut informasi yang kami dapat, yang tinggal di situ adalah Bapak Soleh, teman-teman. Oke. Nah, di sini banyak pohon-pohon yang sudah besar ya, pohon besar di hutan ini, hutan belantara, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, akhirnya ganti sepatu Kang. Ganti sepatu. Aku sandalan aja. Oke. Menurut mana ya? Jalurnya. Oke, teman-teman. Kang lewat bawah ya, ojo lewat ini nanti ambrol. Ambrol, lewat bawah ya, Kang. Nah, kita turun, teman-teman. Aduh, iki turun temen iki.
Turun. Oke. Nah, ini semua adalah kru Cakra Panorama. Jadi kita tadi kebetulan kumpul bareng. Nih, ekstrim. Jalan ekstrim, Kang. Ekstrim, hati-hati, licin. Lurus, lurus. Ya wes bener lurus sono. Kang Eko. Mencolot aja. Oke. Kita licin ya? Nah, lah orangnya lewat mana, Kang? Kang? Masa lewat situ sih? Ini kayaknya. Bener itu ah? Enggak, maksudnya orangnya kalau pulang itu lewat mana? Ya lewat sini, daerah sini kan. Lah kok kayaknya nggak pernah dilewatin ini? Itu tapi ada bekas jalan sih, tapi nggak tahu. Jadi kok bekas jalan juga ya? Iya, makanya. Yang benar yang mana kita nggak tahu ya. Semua Yes. Perjuangan yang cukup ekstrim, boy. Dan kanan kiri adalah pohon yang sangat gatal sekali karena banyak ulatnya, teman-teman. Iya betul. Lawong gini pakai outfit ke mall. Ya. Apalagi yang pakai jalan. Tuh, bener tadi jalannya ya? Iya. Seberang lagi. Oh. Di situ. Sana ke sana. Terus. Ayo bosku. Ya nanti akan sampai. Ayo delon HP nih. Melakoni opo sing dijoting opo. Ini lo perjuangannya teman-teman. Enak sampean yo, inang guri yo. Ketemu alu sama dhewe nang arep dhewe. Royo-royo. Udah mengibo loh. Aduh. Nah, kita bersama iki loh. Kok nasu nih? Nah, dan biasanya teman-teman di bawah dari ini pindahnya pohon bambu ini pasti ada jamur, gitu kan? Itu kan Jamur apa? Jamur apa, Kang? racun kalau ini. Racun kalau ini. Beracun tadi? Mana? Langsung budal. Tenang di. Sekaji. Nah, tidak ada akses jalan lain, teman-teman. Kita bisa sediain tali dari itu teman. Ya lah wong ngonten pakai Bambunya bambu bulu. Apa ngonten pakai sepatu ke mall kok. Wis asem. Apa deh ditai lho. Yang ini loh, Lur. Saya sudah bilangin loh. Naik ke gunung itu loh pakai outfit. Pakai outfit apa? Pakai outfit ke mall, teman-teman. Mas Engran sudah jatuh. Kita nunggu yang terakhir ya. Nah, kita tunggu deh. Ya kayaknya ini jatuh juga ini kayaknya. Aja. Ayo Kak, biar viral. Oleh kabarku di bawah. Ono. Mana? Mas Engran sing akeh. Ono. Bisa. Bisa. Masa enggak kompromi harinya jatuh ya. Iya. Ayo coba. Ini loh Mas, sandal yang pas itu dari gunung. Nggak tahu ini bener apa nggak ini jalannya ya. Masih. Ayo. Gimana, Kang? Pelan-pelan, Kang, pelan-pelan.
Slow, 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 slow. Hati-hati. Izin, Kang. Kok iso aku dipuancali lho. Awas. Biasanya gini banyak lintahnya, teman. Ini bener ah, Kang Wafa? Ini seandainya iya, tapi tadi waktu di atas kayaknya seperti hanya di bawah saja gitu ya. Tapi di sana seandainya kita langsung turun kurang kan. Oke, teman. Oh, licin. Perjuangan kita yang effortnya cukup tinggi ya. Oke. Banyak pakis ya ini, Kang? Pakis beracun ya? Oke, teman. Aku nganter diri dulu. Duduk air terjun, Kang. Tapi ini apa? Orang teman-teman. Wish. Luar biasa ya, teman-teman, kita nyampe di sini. Wih, wih. Nah ini ya, perjuangan kita cukup luar biasa. Effort kita hari ini untuk explore di tempat ini. Ada apa namanya? Sungai apa? Awas, licin, licin, awas licin, licin, Kang. Kayak semacam kembang gitu. Awas licin, licin, Kang. Kita ngikuti arus sungai atau lewat mana? Kita ngikuti arus sungai ini. Ngikuti arus sungai ini. Ngikuti, oh naik. Emang ada jalannya itu? Masya Allah. Hah, perjuangan kita seperti ini ya, teman-teman. Menuju ke lokasi di rumah di tengah hutan. Oke, oh ya, itu. Oke, teman-teman ya. Oke, itu dua. Oke, itu dua. Oke, guys. Nah, teman, memang di sini itu batunya berlumut, ya. Bahkan karena saking lamanya kena air, itu membentuk sesuatu ya, membentuk seperti apa ini? Seperti kapal juga gitu ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, oke, jangan kemana-mana, saksikan terus nanti ekspor kita lanjut dulu dan kita istirahat dulu hari ini. Setelah ini nanti kita lanjut lagi, teman-teman. Ya, jangan kemana-mana. Saksikan terus untuk ekspor kita kali ini. Oke, teman-teman, kita naik lagi ya dengan perjuangan yang cukup ekstra hari ini. Yang cukup ekstra dan kita akan lanjut, teman-teman. Dan ini bahaya loh, banyak potongan bambu yang runcing-runcing.
Kang kaki modal lintah Kang, yang kanan belakang. Itu kira, kak. Orang Bio sudah mengawali dengan membuat rumah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kang, Kang, itu loh. Di. Loh, kena perut teman-teman. Cip. Ayo. Oke, dan ini jalannya teman-teman. Ternyata di dalam hutan seperti ini, akses jalan seperti ini, itu ada rumah teman-teman. Bro, saja ini mau lewat iki loh. Si kono mau. Wah, ngos-ngosan saya hari ini. Oke, Sobat Cakra. Wih, luar biasa. Hah? Apa? Rumah dah? Terus? Ada apa ini? Oh gitu. Oke. Di ini ya, di kandang kambingnya ya. Inilah hanya kan ya. Cari ini Bapak, cari jalan yang sekiranya agak menginjak tanamannya. Iya lihat sini. Ayo, ayo. Kamu dulu. Ya, tangkai teman. Udah masuk, udah tangkai. Sini. Ya di ini loh, di. Ayo, Kang. Kamu dulu. Oke, teman. Seperti ini. Akhirnya kita sudah sampai di lokasi rumah tengah hutan yang ada di Bulak Kunci. Oh, Sukosari ini ya, teman. Assalamualaikum. Pak Soleh. Nggih. Ngapunten Pak Soleh. Sehat, Pak? Sehat. Iki lho. Wedhuse nakal. Pak, terus nopo nih? Wata udah sini. Kan. Pak. Ya. Terus ya. Pak Soleh nggih, Pak. Nggih. Kang. Niki 20.000. 20.000. Alhamdulillah ini tuh di tangan. Jahe ini nggih, Pak. Wata Pak jahe ini mriki, Pak. Ya, napa nih? Kata Nah ini tanam. alhamdulillah nggih, Bapak kesenangan ya. Mantan nanam gitu. Bu ngarit. Oh, ngarit. Bulan di kirim cair, di situ ngarit. Terus dikangen benaknya itu apa kandangnya.
enten iki lho, enten napa? Iki kiriman 2 pintal. Kuat Pak. Rong pintal nggih, kata rong pintal. Kiriman 2 pintal iso tapi saya kirim sih. Sak kilone kali doso kan. 20.000 kali 200. 200. 8 juta. Enggak. Oh, 4 juta. Jadi nggak mesti Pak, sekali panen tidak harus berapa kintal Mboten. gitu ya. Kadang-kadang nggih selawe. Tapi paling murah ya kan 11. Paling murah kan 11. Paling murah itu 15.000. 15.000. Tapi kan anu Mas, sing nggak akan kan mriko. Pasare. Nggih. Sadar nggih tilem mriki nggih. Nggih. Ya, ya ini teng kentong tapi ibune kadang wangsul. Nggih. Napa niku? Pulang kemana Pak? Kentong, Oh, kentung. rumah kentong. Terus napa niku? Tonggo nggak ada damel. Berapa bulan sekali wangsul Pak? Bukan mesti. Mesti nggih. Tapi kesehariannya sering di mriki terus nggih. Kan? Kesehariannya nggih ten mriki. Nggih. Ya, penting tentang itu. Bandingnya ten mriki. Oke. Pun pinten tahun ngeten iki jenengan? Pun lebih 20 tahun. 20 tahun. Tak sore tinggal di sini dengan Dulu anu napa? Riyen niku kan napa? Bapak. Oh, dulunya bapak jenengan. Nggih, Bapak. Mari ngoten terus Bapak pun sedo. Diteruskan ceritanya. Tapi wayem nggih mriki Pak. Tangan ya. Dikatakan enak, bukan enak, dikatakan bukan enak gitu. Ini enak. Ada berapa ini Pak? Berapa hektar Pak? Garapan tandur? Kalau tandur ini sendiri, kami 1,5 hektar. 1,5 hektar gitu. Itu berbagai macam tanaman. Iya, Saat ini apa Pak yang ditanam Pak? Hah? Di saat ini tandur nopo ini tanaman? telon. Ubi, terus jahe sama singkong juga. Singkong. Ini gue pernah tiga nih. Tanah pribadi nggih Pak. Nah, Oh mboten. oh, perhutani. Perhutani. Perhutani sekolah. Tanah perhutani ya Pak ya. Tapi menang apa sih? Menang menang garap. Menang garap, Boleh juga. tapi tidak perlu dijual. Tapi ini semacam ada bayar pajak Oh, apa? bukan. Enggak ya. Bukan. Mm-mm. Bukan yang termakan apa. Sudah pacek-pacek ini kan bukan yang Itu rusaknya karena lapuk apa kena angin apa? kan mahal nih. Dipenek. Manjat ya kambingnya. Itu medal belak uji ya. Nggih. Mriku lewat talas-talas niki lho Pak. Wow. Munggah mudun kepreset niki wow. Kepreset nggih niku. Aduh, aku ngono. Terus mriki wonten dalan malih ternyata. Pak nyuwun izin kula ningali mriyone nggih. Nggih, monggo. Monggo jenengan. Nanti ibu tekan ngopi-ngopi. Mriki niku wis alhamdulillah. Pak iki ningali yang kabare teng kampung nih ya. Teng kampung nih kabare ya. Nggih. Teng kampung-kampung kula niku. Yang cepat-cepat utang ning Mas ya. Masyaallah. Oh. Utang sing Mekar. mekar sing Nggih. tetek banget masyaallah. Nggih, nggih. Udah. Nggih, rencang kula nggih pengen mriki niki, Pak. Sini. Niki nggih terjebak mekar niki. Terjebak. Sing ponakan kula niku ponakan ibuke
Nggih. Bapak ngantos ngenes Tapi nggih alhamdulillah makmur ten mriki nggih. bikin itu menyombokan ya. Nggih. Utang boten duwe. Ya, Mangan nggih. tangan iki lho boten duwe. Mangan nggih karek Prambanan garap ngoten nggih. Mangan niku sakniki koyo kula niku nandur napa niku jahe niku kan kathah. Nggih, nggih. Kathah kula nandur jahe niku. Pirang-pirang pintal. Mulai saged ditol niku kan nggak ada langgan Mas. Nggih, nggih. Nanti mesin itu kan nggak ada langgan belum. Langgan sing ngajek ngoten niku lho, seminggu sekali. 20.000. Anu napa? 20 kilo ini seminggu sekali. 20 kilo nggih lumayan nggih Pak nggih. Sekali kan sak 20.000. 20.000 kan kita sih 400 gitu. Nggih. Tapi yes, mangan wong loro 400. Mungkin ndak gedangi iku. Gedangi iki nggih mriko. Ajeng ngoten nggih. Ini kembang semerap, jebul, diteriti, tiba bakulnya tasik ponak. Oh, nggih. Anak andukin Nogosari, terus kan ten jentong. Nggih. Boleh potongan nggih. Boleh, Regane rada murah sithik ngoten nggih. anu, napa niku? Wis yo, colah. Nggih. Anu ngoten ati kula niku pamane ana bung apa? Masa enten bung ngoten niku. Nggih. Jenenge ponak. Nggih. Ngeten iki bunga durung metu pesen. Oh, Bunga wis anu aneh. di sate malih ngoten niku nggih. Mboten nek bungkus. Ngoten di napa kiambak ngoten nggih. Sing bisa dimali kados napa? Rambusa. Kulo tak ningali griyane nggih. Nggih, nggih. Wonten ngeten leren. Nggih, jenengan tutukaken rumiyin. Nggih. Nah, teman-teman, seperti ini ya lokasinya. Jadi memang rumah ini beliau ini hidup di hutan ini sudah 20 tahun dengan rumah seadanya, tapi beliau ini menanam ini umbi-umbian, telo, terus kemudian ada singkong ya teman-teman, terus ada lagi apa namanya jahe begitu. Nah, seperti ini ya, beliau tinggal di sini. Nah, seperti ini lokasinya. Oke. Memang beliau tidur seadanya, tapi beliau menikmati dengan keadaan yang seperti ini. Bahkan beliau punya kambing banyak. Oke, teman, kita di sini aja. Nanti kita izin untuk masuk ke dalam. Ya. Hujan, gerimis. Oke, nah, seperti ini, teman-teman. Gerimis ternyata. Oke. Oke ya teman-teman, kita break dulu ya. Kita istirahat dulu. Nah, seperti ini rumahnya. Tadi kita dari atas itu teman. Oke teman-teman. Ah, Oke teman-teman. Contohnya cuma satu. Cuma satu, berarti yang 6 semuanya betina. nawakal ya Pak. Maka, Ngoten ya. Loh, ini kan dia apa nih? Kau bisa. Biasanya kalau ini Pak, dijual atau dikembangbiakkan terus gitu atau Kembang. Ayo karena namanya kalau apa? ini butuh dijual. Baru-baru ini kan beli dua
dua anu jantan di 2.200, terus saya jual 3.000. Dari Badi. Listriknya gini nggak ada listrik, Pak? Itu apa? Tenaga surya. Surya. Oh, lelah. Kalau tenaga surya itu kuat berapa lampu, Pak? Lampu itu hitungnya ya 34. 3-4 lampu. Ada 7 kambing. Selain kambing, Pak? Kok ngoten ya, Pak? Itu, Pak, ya. Di Surdui. Kayak gitu. Nang, Nakal. kok nakal sih, Nang? Oh, ngerti aku berarti sampai Nggih. yang rusak ini. Nggih, Eko. Meneng kok. Meneng lho, meneng. Eko kali. Enak-enak muting. Cokro, paracetamol di. Cukup. Tiket maku erung mari iki rusak meneh. Lah nggih. Nah, kan lho, ngene carane iki. Jenengan paringi asma Eko mawon, Pak. Nggih meneng niku. Ganti jeneng mawon. Gede muslimin. Anu, Pak. Apa ya namanya, diseludukin. Ya nggih. Ikan itu katok. Betul nerek. Gak ada wedhus sang omahe. Utang itu udah Betul, Pak. paling merdeka. Merdeka, Pak. Berarti ini di bawah jurang ini, Pak ya? Oh, curang iya. Jadi yang bikin utang itu kan paling merdeka. Kok ini enak. Kewenangan kulo ki anak. Nih teman-teman, ada pesan dari Pak Soleh. Orang yang merdeka itu orang yang tidak punya hutang, Pak ya. Iya. Itu udah merdeka. Jadi meskipun ada semuanya, tapi masih punya cicilan angsuran, masih belum Aduh. merdeka, bosku. Oh. Terus mari di apa? Terus mari di dolno sapi. Sik gak sampai. Ayah ingin bersama mati. Sapi, Pak, ada, Pak. Betul. Kambing. Pulau kali kan apa? Sudah 2 kali katanya ke sini. Maskur. Apa? Kali kan apa? Bikin kotak-kotak abang. Carinya di mana, Bu? Sebelah sana. Tahu. Lapangan saya. Badan. Mangga. Nggih. Gini rumput. Saya sing rusak sing lanang. Rusak palungan sing lanang. Dia Mbak Asu. Waduh. Di kuat sekomar semua. Sekomar kan melok ngaret. Siapa namanya ini, Bu? Belang. Belang. Kan belang-belang itu belang kan. Iya, karena belang. Aneh ini ya saya. Yang itu belang itu tambah berceleng. Oh, ada 2.
Pak Nun sewu nggih kula nderek mlebet nggih. Sewu. Jane nggo Anu mergo wong asing, Bu. Mboten kenal. Lek kali pitung kenal paling niki, Bu. Endus-endus ngoten nggih. nggih iki disikani 7.000. Nggih. Ten bola kunci mriko. Mancing ah. Kakak iwak itu, Bu. Di kiri wak napa niki, Bu? Cair. Oh, mujair nih. Cair. Oke, teman. Jagung. Pulang jadi gila. Pak paring asma sinten Pak panjenengan, Pak? Kuno Pak Soleh. namanya saya Pak Soleh. Agak keras dikit Pak ya, agak keras dikit Pak ya. Oh ya. HP ini rada elek iki. Oh, Agak nangkep Pak. nama saya Pak Soleh. Nah, Pak Soleh sehat selalu Pak Soleh ya. Ya, alhamdulillah. Kalau Ibu Bu simpen. Bu simpen unik sekali Bu. Kayaknya kalau nabung nyimpen terus. Iya. Umur Pak Soleh berapa? Saya 71. Asli tidak apa? rekayasa, ya? Tidak rekayasa. Kalau Ibu Ada. 69 69 tahun nih. Ya, Lahiran Iya. kelahiran Iya. 69. Kalau saya 54. 54. Iya. 50. Aku awal 5. Oh, kelahiran. Kelahiran Ya, 54. Soleh. Katanya ayah itu. Saya nggak tahu kelahirannya. Jadi lahirnya itu saya masih bayi, jadi nggak tahu. Jadi kita saat ini teman-teman bersama Pak Soleh sama Ibu Simpen Iya. yang humoris sekali begitu ya. Dan rumahnya ini banget. Aku tadi kesini sampai jatuh-jatuh Pak. Iya, iya. Waktu ini turun jurang tadi Pak. Iya, iya, iya. Jadi rumahnya panjenengan ini ada di dalam jurang. Jurang. Pak. Iya, Kalau iya. dari sini Pak ke kampung yang padat pemukiman itu kira-kira berapa kilo itu Pak? Jauh ya? Kira-kira ya 2 2 kilo. Iya. Ini Bapak ada ataupun punya rumah di sini, itu awalnya seperti apa Pak? Awalnya saya ini kan termasuk kebutuhan Mas ya, termasuk kebutuhan di kampung sana itu saya kan nggak punya sawah, terus kerja mereman ya sudah nggak pantas, jadi kan istilahnya itu butuh makan lah. Jadi saya bisa makan itu bagaimana gitu? Tapi awalnya memang rumah ini Nggak ada, nggak ada. nggak ada. Barusan di belakang layar Bapak cerita nerusin rumah Bapak ini kan? Nggak ada rumah. Oh, cuma Kan ada. ladang. Terus saya Mas ya, rumah kan jauh, Gondang sana. Kalau saya pulang ke sana setiap hari, terus transportnya gimana? Dari mana uangnya gitu. Jadi Sudah saya berapa tahun Pak nyelingan nempatin rumah itu Pak? kalau nggak salah
20 tahun lebih lah, 20 tahun. 20 tahun lebih. Dan Ibu Simpen merupakan istri dari Iya. Pak Soleh. Iya, Ngapunten ini, mohon maaf, nikah sama Ibu Simpen atau berkeluarga sama Ibu Simpen sudah berapa tahun? 25, 91, 91. 91. Anak berapa, Bu? 3. 3. Bu, ngapunten nggih. Di waktu panjenengan ini kan anak Ibu katanya sudah pada berkeluarga. Ya? Iya. Di waktu masa kecilnya nih, ya tidur di sini, Bu. Enggak. Enggak, masih di rumah. Di rumah. Di rumah. Terus Ibu katakan itu bener-bener ini ya, nekat atau gimana gitu tinggal sama Pak Soleh di sini tuh awalnya tuh gimana? Gak kaget atau gimana? Enggak. Kan pulang, belum dapat kerjaan, pulang hujan, jadinya buat rumah itu di sini gak pulang. Kerjanya itu di sini. Pak Soleh, Hmm. barusan Bapak di belakang layar itu ceritanya. Saya ini Mas termasuk orang yang berani karena ladang ataupun jurang ini termasuk kawasan yang angker. Itu gimana ceritanya? Memang begitu. Jadi di sini tuh kalau ceritanya jarang orang berani masuk di Ngembah. sini, ngembah di sini tuh jarang berani. Kan di sini tuh dibilang alas apa? Kete-kete. Alas Kete-kete. keti-keti. Ya, itu kan apa? Istilahnya kete-kete itu kan orang itu enggan gitu loh. Enggan. Ketir-ketir gitu. Iya, iya begitulah. Kayak was-was. Gitu. Jadi pertama ke sini tuh Mas, dulu kan bapak saya di sana, di atas sana, nggak di sini. Jadi di sini tuh, bagaimana lah waktu pertama saya bikin di sini tuh. Tapi bikin di sini tuh aduh Mas, bapak saya itu masih ada. Jadi cari kayu, siapkan, nanti yang dirikan saya. Jadi pertama yang dirikan rumah ini bapak saya. Baru diteruskan sama Bapak. Biar kamu selamat sampai selamanya. Itu. Istilahnya itu Bapak dari Bapak Soleh ini mengawali. Mengawali bikin rumah di sini Istilahnya itu. mungkin Bapak jenengan lah coro yang izin ke Mbak Rekso sini. Mungkin begitu. Sehingga Bapak selamat. Tapi selama 20 tahun itu Pak, pernah nggak ngalamin suatu hal yang di luar nalar, di luar logika gitu, aneh-aneh lah kata. Oh iya, kalau saya ya memang saya bilang ya yang bisa melihat atau yang bisa ketemu. Tapi ketemunya itu enggak Mas, enggak seperti bisa hanya apa? Sekilas samar-samar. Itu berupa sosok apa Pak? Kadang-kadang itu ada anjing hitam mulus gitu ya. Itu ada. Padahal sebetulnya nggak ada anjing. Nggak ada. Itu ya ibunya ya nggak tahu lah. Terus di sini tuh padahal di sekitar kita ini nggak kayak ini Mas. Itu betul loh. Oh, berarti dimensi gaibnya yang dilihat oleh Pak Soleh sebetulnya alamnya ini tidak seperti ini. Enggak seperti ini. Apa Pak yang dilihat? Ini kalau saya melihat kasat mata telanjang ya, mata biasa itu kan kali ya. Tapi kalau dilihat yang sebetulnya di alam yang gaibnya itu ada jalan raya Mas. Ada jalan raya ke sana, terus di sananya itu ada pasar. Ada pasar ya. Keadaan begitu memang kan sudah ganti apa? Zaman. Nah, sudah ganti suasana lah. Tapi ramai banget berarti Pak. Ya seperti orang begini ya, pasar-pasar itulah. Berarti Bapaknya sendiri sering komunikasi dengan makhluk anak saya yang nomor 1 ya, yang namanya Soleh, karena tahu jam 12 kalau kamu ingin tahu keadaan di sini yang sebetulnya itu nggak omong kosong loh Mas. Ibunya dan dengar kok. Kalau dibilang bapaknya itu omong kosong ya, ingin tahu. Ikut saya
biar kamu tahu. Iso ket bisa tahu Pak. Bisa, kenapa enggak? Terus saya ajak ke sana. Uji nyali lah istilahnya ya. Nah, saya ajak ke sana. Tapi syaratnya ya bakar dupa, Mas. Bakar kemenyan. Terus bakar kemenyan. Terus malah dia yang saya suruh bakar. Terus dibakar. Terus nanti kira-kira paling cepat setengah jam itu kamu udah kelihatan apa saja di sini. Ternyata Terus kelihatan mungkin Pak, ya mungkin. Terus ya itu dia percaya Mas. Terus di sebelah sana ada apa? Ada jalan raya ya, banyak mobil Pak. Terus di sebelahnya lagi itu apa? Pasar. Oh berarti saya nggak omong kosong ya. Itu betulan apa sampean sukan Bapak? Loh, betulan memang ada pasar, ada mobil, ada. Jadi alam sana itu Mas, alamnya Kaab itu sama. sama ya Pak ya. Sama. Dengan kehidupan kita. Iya, sama. Ya ada apa saja itu sampai ke sana itu desa. Ibu Gitu. nggak takut. Tak pernah Kak. Nggak pernah. Nggak Mending gitu aja Bu. Nah, iya, Ya, semuanya keahliannya kasihkan Pak Soleh aja ya Bu ya. iya. Pak, Memang- dari ini Pak, dari panjenengan tadi cerita dengan cara-cara membuka alam gaib, ya ritualnya harus pakai dupa dan sebagainya. Berarti panjenengan itu katakan itu yang lungit ya. Ya tidak lumit. Karena asal usulnya itu kan orang tua udah ngasih tahu. Kayak tahu begini, terus pakai apa? Namanya orang pinggiran aja. Itu pakai ilmu, ada ilmu. Terus kebetulan anak saya yang pertama itu udah saya kasih. Yang namanya Soleh itu. Amalan-amalan. Iya, saya kasih. Terus caranya kamu harus puasa. Terus puasanya enggak sekarang itu kamu harus lelaku. Ya sama saya. Lelaku sampai sehari semalam, nggak boleh tidur, nggak boleh makan. Telasan. Nah, Yang itu. 3 hari itu ya. Itu saya dulu sama mbahmu dikasih begitu. Tapi kenyataannya memang. Terus kalau bertahun-tahun itu setahun sekali kamu harus caranya karo arit itu harus dikorek. Nah, cara ngoreknya gimana Pak? Ya bulan selo kamu harus puasa sehari semalam. Pak, dengan cerita ini artinya Bapak sendiri itu bisa mengobati. Ya memang ya banyak ya. Iya Pak ya. Ya mengobati, ya kadang-kadang buka warung. Beda loh, bukan dukun loh. Iya Bu, ya tapi saya- lebih kepada supranatural gitu ya Pak ya, Iya. istilahnya ya. tapi orang tua itu Mas, dulu itu bilang nanti kamu kalau udah punya cucu, kalau udah punya anak, itu kamu pasti disuruh orang begini, tapi syaratnya satu. Apa Pak? Kamu jangan minta upah. Kalau ada yang kesini. Boleh kasih contoh kepada kita nih, orang yang mungkin kondisinya sakit, kena masalah apa, terus tiba-tiba datang ke Pak Soleh dan alhamdulillah masalahnya teratasi. Itu ada nggak satu contoh saja Pak? Mungkin Bapak pernah ngobatin orang. Terus Itu loh Lan. Oh ada. siapa Pak? Orangnya ke sini, orang Sikosari. Ceritanya begini ya. Elan itu Kaselan, istrinya itu hamil yang kedua, ya, hamil yang kedua. Itu setiap hari itu nangis terus, nangis terus. Iya. Istrinya tuh nangis sampai jengkel, sampai dicarikan dukun ya, Ya. dukun kemana saja. Orang cerita, orangnya ke sini, cerita, Pak gimana? Sudah dukun, sudah kiai, sudah orang bagaimana, itu istri saya tetap saja nangis terus. Terus
saya ini ya bilang sama orang apa itu, orang tua kan tahu, bilang begini-begini. Nah ini aja nanti kasih minum. Insya Allah besok kamu kesini lagi. Terus kesini, besoknya kesini ya. Alhamdulillah Pak, udah nggak nangis. Terus gimana? Ini sekiranya nggak nangis terus, ini ada garam, ini nanti apa? Dikasih air buat mandi. Dan akhirnya ini Nah, udah gak nangis lagi. nggak nangis ya, sampai melahirkan. Terus saya kasih tahu, apa itu Pak Soleh? Sebetulnya itu cuma apa? Ada orang tua yang meninggal itu. mau ikut Oh, ceritanya mau nitis. Nah, tapi di situ sudah ada yang nitis. calon bayi itu tadi. Udah ada yang nitis tapinya. Jadi istilahnya itu royoan panggonan. Royoan omah. Jadi saya kasih yang satu aja. Kalau ditempati orang dua nggak bisa. Nah itu. Terus Pak, gimana Pak Soleh? Terus gampang. Nanti saya ke sana. itu Alhamdulillah sampai sekarang. Salah satu panjenengan mengatasi orang yang katakan itu sawan atau apa iya. dengan cara jenengan pengobatan Iya. ya non medis gitu Pak. Tapi terus terang Mas ya, saya tidak menyombongkan diri atau apa memamer-mamerkan, tidak. Jadi memang kenyataannya begitu. Berarti tidak hanya satu yang sudah terselesaikan masalah-masalah. Ya, alhamdulillah banyak lah. Tidak mau dikatakan apa pun. Nggak mau. Terus Tapi jangan sekali-sekali saya dikasih upah. Itu memang orang tua saya bilang begitu, ojo sampai menerima barang istilahnya itu kan dikasih orang tua ya Mas. Iya, titipan ilmu. Nah, ya, di ilmu itu dikasih dijual gitu loh. Tapi ya kadang-kadang sawah kan gitu Mas ya, dimakan tikus ya. Itu kalau ada hama, cara ngasihnya gini. Itu saya dikasih uang nggak mau kan. Terus iya. Pak, satu lagi Pak ya. Iya. Lagi pertanyaan Pak ya sama Ibu. Ini kan jauh dari pasar, jauh dari semuanya gitu ya. Cara Bapak Soleh sama Ibu Simpen mendapatkan penghasilan nih untuk menyambung hidup sehari-hari ini dari apa Pak? Ya dari penghasilan itu tadi. Dari tanam. Iya, tanam jagung, tanam jahe. Sebanyak ataupun seluas 1,5 hektar. Iya. Dan barusan habis jual ini. Iya, jahe. Jadi itu Bu ya. Bahkan Ibu sama Bapak dari sisa ataupun ini deh simpenannya itu kasih ke anak malah gitu ya. Iya, nggak sampai dikasih anak, tapi malah ngasih tapi ke bisa ngasih anak. Saya alhamdulillah. Yang bikin ataupun alasan tertentu nih yang paling terkuat dari panjenengan bisa kuat bertahan di sini itu apa Pak? Kalau saya bisa bertahan di sini itu karena di rumah istilah nggak punya sawah. Kalau sawah kan di sini. Terus sudah saya kasihkan anak. Jadi kalau di sana orang makan itu kan banyak Mas ya. Orang makan banyak. Tapi kalau penghasilannya tidak melintu, itu kan bisa gak makan, terus punya utang. Itu yang saya takuti. Jadi saya kuat, saya menetap di sini, ya itu alasan saya. Harapan untuk 10 tahun ke depan dari kehidupan Bapak sama Ibu 10 ke depan ini harapannya apa ini? Harapan kalau udah gak kuat kerja, gak kuat macul, pulang ikut anak, buat kambing-kambing dijual. Di kampung ya,
mengisi apa namanya waktu. Udah tua, mendekat. Targetnya kapan itu? Apa? Targetnya kapan? Masih pulang ya? Secepatnya begitu. Enggak ya, 1000 harinya anakku yang meninggal tuh. Maksudnya Pulang di sini lagi. Sudah Iya. tidak Oh, ya nggak bisa menentukan lah. Iya, ya melihat ke kondisi awaknya. Iya, tapi Kalau nggak masih bisa. mampu, Masih mampu macul, masih mampu apa tuh? Nggak pulang. Di sini aja. Iya, di sini aja. Pak, satu Pak, Nah, sehat nih untuk kita yang bagi kaula muda ini Pak, iya. untuk agar supaya hidupnya lebih jelas lah katakan ke depan ini, belajar dari pengalaman panjenengan. Apa ini Pak nasihatnya Pak? Nasihat saya begini ya, bagi anak-anak muda semua ya, itu syaratnya jujur, Harus jujur. harus jujur. Apapun yang kita lakukan, Apapun itu harus jujur, nggak boleh meleot-meleot, harus Iya. jujur. Terus terhadap istri aja harus jujur. Harus. Nah, itu pesan saya. Soalnya ada yang tidak jujur Pak ini Pak. Nah, Kalau sakit di hari wonten. kamarnya jelek ya, gombal-gombal. Jangan jelek, itu namanya di hutan. Di hutan enggak ada. Monggo mlebet kamari. Memangnya beginilah keadaan saya. Jadi tidak 3 kali 5 meter rumahnya. 2,5 kali 5 meter. 2,5 kali 5 meter. Iya, untuk sak kamarnya. Berarti tidak mau ini Pak, tidak mau besar. Ya kan? Karena labangnya kan 1,5 meter. Enggak, soalnya Bukan untuk karena 1,5 meter. orang dua saja kan. Kan hanya orang dua saja. Itu ya. Ibu kalau malam ya gini agak gelap-gelap dikit gitu. Iya. Karena pakai tenaga sih ya. Makanya begini tuh. Masa air. Itu kamarnya ya Pak? Iya, ini kamarnya. Kamarnya tingkat. Kamarnya tingkat. Kamar ibu Iya. Simpen sama Pak Soleh. Ya, Iya, nikah dari 2001. 2001. Sekarang berarti berapa tahun? Sudah Berapa ya? 30. 30 tahun. Allah langgeng, tentrem, sehat, kuat. Alhamdulillah. Muga-muga apa nggih jadi pelajaran terutama pada kita-kita. Betul. Batasan ataupun apapun kondisinya jangan sampai patah semangat untuk menjalani hidup gitu Pak ya. Paling tidak kalau pesan saya itu masih diingat. Oh, Bapak Sore tadi dulu di hutan pesan saya disuruh jadi orang yang jujur. Nah, coba rasakan orang jujur atau tidak. Oke Pak.